Kalau orang bapak angkat. Iyo, ku ajak sajak ko. Oh, Mister. Tua, Mister. Lupo kelupo jo. Jatinegara tuh makin namanya. Ayo sinan, ha? Jadilah. Nanti kira-kira sampai hari kabarangke, ambo age kabar mak. Tapi kok dapet tak? Sasudari balai banata. Iya. Ambo ka salam jo kawan. Jadilah mak. Pak. Apa? Saya mohon ampun, Pak. Saya dosa. Saya sudah menyiksa Bapak. Menyiksa Ibu. Pak. Bapak mau kan ampuni saya? Ampun ya, Pak. Jangan minta ampun sama manusia. Itu hak Allah. Sudah, Pak. Saya sudah tobat. Maafkan saya. Minta maaf sama si Anwar. Sama anak-anakmu. Iya. Saya mau ke sana. Minta maaf. Mereka mau memaafkan saya, Pak. Jaga tahu. Tolong ya, Pak. Tolong antari sama Uda Anwar. Sudah kangen sama anak-anak. Antar ya, Pak. Dia aja sendiri. Sama ibu saja ya, Pak. Boleh kan? Kami jangan kau bawa. Apa saya tidak Bapak akui anak lagi? Bukankah saya anak kandung Bapak? Betul kan, Pak? Iya. Walaupun bagaimana hitammu dengan dosa, kau adalah anakku. Antar saya sama mantumu, Pak. Saya tidak punya mantu. Udah Anwar mantu Bapak. Bukan. Dia hanya ayah cucu-cucuku. Udah Anwar. Maafkan Suyada. Sum akan sujud di telapak kakimu. Mana anak-anak kita dah? Ellen sudah mandi? Angga bobo ya? Oh iya. Icul dagang. Vera, ayo sekolah. Sudah siang. Bikin kopi buat Abah ya, Nak. Ngoceh melulu. Pendeknya kau nggak boleh ke sana. Jangan ganggu mereka. Awas. Ini dia. Betul, ini rumahku. Wah, nggak berubah. Pot-pot kembang masih di situ. Catnya juga masih yang lama. Cuma hordengnya yang sudah ganti. Ya, mudah-mudahan Sumiati belum diganti. Mana anak-anakku? Oh, barangkali mereka sudah pada besar. Waduh, bagaimana ya? Takut. Terus enggak? Terus enggak? Terus? Enggak. Terus saja, jangan takut. Dia mau kok memaafkanmu.
Dia baik. Terus tidak apa-apa. Terus. Masuk saja ke rumahmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf dulu. Oh, itu dia. Udah Anwarku. Masih gagah. Tapi tuaan sedikit ya. Ubannya itu. Tidak banyak. Cuma di samping doang. Udah. Nggak mendengar lo orang kuah. Itu dia kesini. Sabar dulu, Bu. Maaf ya, lagi kosong. Aku disuruh sabar. Ya, aku sabar. Tapi aku dong yang minta maaf. Enggak apa. Aku sabar dah. Aku pergi dulu. Dah udah. Aku datang lagi. Mudah-mudahan disuruh masuk. Diusapnya kepalaku. Diciumnya keningku kayak dulu. Sudah tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar dulu. Itu tangis Angga. Ellen mana ya? Nggak lihat. Icul pasti jualan hari gini. Pera di dapur engkali. Gigi mana nan surang kok. Sabar, Bu. Lain kali, ya. Sabar. Sabar. Sampai kapan? Sampai besok. Aku kan naik kali rumah. Bocor. Patuh lah. Maafin ya. Len. Ellen. Apa, Mbak? Lagi asal tuh kok. Nanya capek jalan. Nih, Bu. Emak gitu. Masa Ibu? Nih, ambil. Nih, lah gadang anak Den. Rancak. Mbak, kayaknya itu orang Padang. Ah, enggak. 50 orang awak minta-minta kok. Betul, Pak. Apa katanya? Dia bilang, gadang anak Dan rancak katanya. Pala Ellen disap-usap sama dia. Serem deh, Pak. Itulah kurang minta sedekah, Len. Supaya naknya ibu kenyo. Ya? Nah, supaya Ellen lagi piti. Ayo, pelakang, Len. Permisi, yo. Ya itu rumahnya. Nomor 7A tuh. Non baca ikulabu kok. Iya. Nggak salah. Cari saja lah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wah, angkar. Masalah? Hah, coba tako. Siaden. Sia kadang-kadang. Dan yang sentar. Cando-cando mak tangku sui kalau tidak salah. Yo. Hah, yo le ndak lupa Sinuar ya. Piam bos sesek tadi tu mak. Bah itu. Jauh mana berubah rupa den. Nan roman iyo nak berubah doh. Dek sungguh dah putih agaknya ya. Bukan. Tapi dek baju batik kau. Kalau nan biasa kan bahasa galau hitam gue. Pisak Sarawak tekan tuang blok. Serupa tukang sate Madura dah. Ayo. Sudah tu lah kek kupiah melintang jalan. Duduk. Iko lah dah ngambo mak. Alah, siko malah Sinuar rupanya ya. Anak-anak kamu ada? Di ke sekolah. Iko kan si Perida. Selesai puluh udah Jambo. Hendak. Tu foto-foto kalian setahun lapih aduh je deh. Lai bersih saja selama kamu tinggalkan dah. Mudah-mudahan lah. Ndak gitu doh. Di mandi banala dulu. Istirahatlah. Kok dapet tak? Kopi lah cik. Kopi steng jadi. Apa darak-darak kepala den dari tadi. Ayahku? Kok kopi, kok teh, kok susu. Itu urusan si Perida. Akan dapur lah kau. Tanak lah. Apa nak ada saya dulu? Jadi dah. Tar. Di mana mandi? Itu mak. Taruh saja lah ke belakang. Oh, tolong keluarkan sabun arunan di Bali di Bukit Tinggi itu Perida. Aduh sabun di dalam tu mak. Kau ndak arun katuan arun. Jadi ini. Mak Teguh Soi. Usah membuat malu serupa mak Rajo Angek pun nak. Bar jonge. Tiba di kamar mandi kain basahan nama tanyakan. Kalau Rajo Angek kan segala wakalabi. Iya. Masuk toko terompa buka. Lah jale patuang beresik yo. Tapi nantan kusui ko kan orang modern ta. Oh iya. Ada mandiri cik. Haru dahulu je lah kasar gaya ya. Oh, nak kian do mak. Itu bilik anak-anak tu. Salah yo. Cuba rokok nambah kuah sate tu cik tak? Iso lah mak. Alah. Sabana di jalarinya pembuluh darah renta. Raso-raso cek kudo tembak sesu. Nah mana lah mak cukup piangit apa tembok mak. Lain-lain kelamaan wah. Macam Iko dan War. Ya. Kini kami lah bala pehara. Kok mandi rasulah kami, minum jemakan lah samparono pulo. Terima kasih banyak ke saponyo nu. Alah, makan je tahu tempe mak. Itu nan vitamin. Jadi bahala Meminta izin ke orang punya rumah supaya kami dilapeh dulu. Dah. Iyo lah minta lapeh kini tu mak tengsui. Sabananya nu. InsyaAllah ambo pembari. Tapi lain meragu kami si kostek ke mak. Tu. Raso sio-sio kami malapeh. Sebab kota gadang negari baru kama koranah kabajalang di ma daerah kabaturui. Haba tolong menyangkat mamak stek. Lah sampai dek Sinuar. Dibilang alah. Maaf. Iyo ba kelupon kami berto. Dek tapek yo ba undang orang. Ilang pedoman dek bakabut tesumbek pangana dek parita. Akini karano parui lakanyang ngawila lape. Barunya tabi kiro-kiro. Yo. Ba ale, meminta sipek kami kena bangka koy. Kok dijapui undiang ke belakang ste alereso ke dalam mana tu stan? Asik itu saja. Lalu kala mak. Sabananyo macam iko ceritanya. Cara besi gage selai. Ancak tu. Adapun si Parida diminta mamaknya kemarin. Kabanyo beliau tu kabakawin. Mak kuto.
Iyo dah. Di Tomang beliau kan? Lah pindah dah. Kini di Jatinegara. Jadi nanamboko lah tabawa di bagai kon. Tuan bagai ya. Iya. Oh cerita. Oh, baik itu ya. Jadi kini ko anak paikian. Kalau lah izin rang di siko, ayo. Anda itu dah. Sabanta lah yang mulape. Kita gele ambana luas deh. Areko sesudah sembayang berangkat lah. Matau tak gitu dulu. Tentu banyak nak kamu tanyakan, ya nak? Apalagi kalau lakian tu labasari lo ke kamari gitu tu. Enggak Nuar. Barangkali waden kajina siko. Kurang saleso rasanya udah kayak mama. Iya. Jadi 50 tu lah. Tekan ada ambo. Lai tentu lah mainnya. Oh lai. Kalau basimpan catatannya Farida. Ado dah. Kalau sekironya mak tangkusi seperidah saja nangkian lai kelantihangan. Kiro-kiro ko mak. Kama saja waden di Jawa ko lape kanan. Sehari duonya ko waden ko namingwang. Hari ketiga orang menjauh dan Nuar. Kalau manggale orang tu, germo namanya si koma. Kok goromo ko apo lah kenapa? Tapi tapinya kah? Dek karano lah sudarun yang skuter di kampung. Iya. Beliau ko lah nang kamanta kami kian. Oh, baik itu. Iyo tu tar. Iyo dah. Ambo nang kamanta sampai ke rumah. Sampai bau 2 jawe ban aja mak kuto. Itu baru bertanggung jawab. Yo itu tar. Manta aku sampai-sampai. Kok berjalan sampai di Bateh, walau iya sampai di pulau. Kalau nancito mah iyo lain nak manta sampai ke pulau dah. Iya. Tapi sayang, bidu amboko bidu ketek. Bidu oleng pandai wong bilah. Raso tak mungkin kesubarang dah. Niat kenalah. Niat lah tak pasang. Cuma ambo balai di tapi-tapi. Kakak tangga takui de gelombang. Iku nomor rusua kira. Basagi-sagi kecil tu. Galak si Farida. Kok baik tu ba? Mak. Kok bau saja kami menampang jo kapal kadang orang siko. Dak dapet masuk paraka bagayu Itali sawu jadi yo. Nampang ka sampai. Bukan sagan kami membawa, mak. Tapi bah, ada pituaran tu. Daripada menjadi kelasi ke Pagadang, lebih baik menjadi kemudi di Pincalang. Sebab walaupun ketek, jurumudi bisa berdua jenang kodoh. Ado kelebihannya juga pada. Bah kelebihannya. Sagadang-gadang ombak mahampe, nam penumpangnya nak ke mabuk doh. Kok mabuk lawi mungkin indak tar. Ya. Tapi mabuk manusia. Pasisiannya terlampau sare tar. Kini kita dah ngapulo dari Farida. Tuah. Ba menurut pada pesanan. Apalah kajawab ambo. Ambo ko orang hanyui. Jangankan kasamu jo bidok ketek. Pai jo kumpai ambo namua. Nah, tuah. Nan pangka di orang kamambau. Ba atu dan Nuar. Sah. Dua bola tu. Kan yo itu tunggu sui. Nantan kusui cagak di tapi lawi. Iya. Nan pangka nyui lai ke bapintir lui daya do kamanyalami. Kok nama nang menolong awaden tinggal maminkan. Jadilah. Ini itu lah. Ambo lape yang kuangku ke Jatinegara. Iya. Tapi kopor-kopor ko tinggalkan dulu. Eko kalau lah jale basuh rumahnya si Kutar jo si Peridah japui barang kemari. Mak tang kusui nanti sinan. Lai suai kira-kira. Batu Farida. Tasarah kanan kodo. Ambo kan duduk di kamudi. Siap manarimu perintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh, sebentar ya. Vera, anakku, sudah perawan. Cakep kayak ibunya dulu. Nih, Bu. Ayo ambil. Loh, kok nangis? Ibu sakit? Bukan, Nak. Lapar? Enggak. Tapi kenapa nangis? Kangen. Kangen sama siapa? Ibu nggak punya anak? Punya. Anak ibu 4. Di kampung ya? Bukan. Di sini. Di Jakarta ini? Iya. Di rumah ini. Di rumah ini? Di sini nggak ada orang lain. Ini rumah saya. Kau anakku. Sinti. Ayo pergi. Sudah dikasih macam-macam lagi. Sarap lo. Vera. Ama bukan gila, Nak. Vera. Hah? Ibu bilang apa? Vera, anakku. Masa ibu tahu nama gua? Dari mana? Iku ama Vera. Ama kau lah pulang, Nak. Anak. Bukan. Ibu saya sudah tak ada. Marilah, Nak. Ama taraga. Ama ingin mencium kau. Izinkan Ama. Ellen. Angga. Tidak. Iya, Nak. Tapi Ama lah buru. Lah cacat. Tidak. 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 Bukan nama Vera. Bukan. Katanya, Mbak. Katanya orang itu, Mbak. Pengemis gala dia. Pergi. Ampun, dah. Ampun. Saya bilang pergi. Ampun, dah. Ampun. Bandel ya? Mau saya panggilkan Hansip, apa? Udah. Ambo ku istri udah. Ambo Sumiati dah. Hah? Udah, dah. Kau. Ampunkan Ambo, dah. Masya Allah. Izinkan Ambo mencium anak Ambo. Sepantas saja jadi dah. Sudah tuh. Bunuhlah. Ambo rela. Mbak. Vera. Sudah, Vera. Ayo ke belakang kau. Ke belakang. Enggak, Mbak. Vera nggak mau. Ini Mbak Vera. Sudah, Cici Abah. Iko piti 5.000. Pai dulu risiko. Pai kau dari risiko. Udah tak menerima Ambo. Kini kau pai kau dulu, pai. Jadi, permisi. Mak. Ama baikkan Mama. Wah, kebetulan sekali Bapak datang. Sebetulnya pagi besok saya mau ke kampung nih. Bapak juga begitu. 2 hari yang lalu sudah mau ke sini. Iya ya. Tapi encok ibumu kumat lagi. Bapak pun rada-rada kurang sehat. Peluk kali ini. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Ya, ibumu kan memang begitu. Nunggu disuntik, tempo-tempo sakit, sehat lagi. Iya. Pendeknya sudah langganan sama dokter Topan.
Ngambil wuduknya sama air panas saja, Pak. Apa boleh begitu? Boleh, nggak salah. Benar juga. Bapak perhatikan asal udara dingin kambuh. Apalagi sekarang musim penghujan. Lah, makanya. Begini Nak Anwar. Ya, Pak. Si Sum datang. Sudah seminggu. Sekarang ada di kampung? Nah, ini yang mau Bapak ceritakan. Cuma 3 hari di rumah, kabur. Ngoceh terus mau ke sini. Benar juga. Maksudmu? Dia datang ke sini. Ya Allah, dia datang. Sudah 3 kali. Brengsek tuh anak. Makanya ini yang Bapak khawatirkan, Anwar. Tadinya saya sudah tak kenal sama sekali. Saya kira pengemis biasa. Lantas? Kemudian setelah saya perhatikan benar-benar, saya yakin memang dia. Anak-anak pun sudah kenal kemarin. Waduh, gawat. Dia mengacau di sini. Ngacau sih tidak, Pak. Tapi dia ngotot mau masuk. Lantas kau kasih masuk si lalat itu? Kenapa nggak diusir saja? Kusuruh pergi baik-baik. Dia nurut. Tadi datang nggak dia? Enggak. Terakhir kemarin pagi. Aduh, jadi... Wah. Bagaimana pendapatmu, Anwar? Ya, gimana ya? Begini saja dulu, Pak. Iya, iya. Kalau bukan hari ini, besok dia pasti datang lagi. Iya. Jadi, Bapak nginap saja dulu di sini barang 2-3 hari. Sebel jadinya. Bisa-bisa saya gebukin nanti. Jangan. Terus, begini Pak ya. Kalau dia datang... Dimasukkan ke penjara wanita? Bukan ke situ. Tapi ke rumah sakit. Dia perlu perawatan serius. Saya rasa pikirannya juga agak terganggu. Kegrogol saja, Nak Anwar. Supaya jangan repot-repot. Nanti, lihat perkembangannya dulu. Mbak, jangan kegrogol dong, Mbak. Mak kan bukan gila. Biar aja mau pulang, Kek. Dia nggak apa-apa kok. Sera cari ya, Kek. Sera bawa pulang. Biar Ijo yang nyari. Mbak tidur di mana sekarang, Mbak? Ya Allah. Siapa yang bilang gue salah? Siapa yang bilang saya gila? Enak aja ngatain orang. Lu gila, lu sinting. Lu yang gila. Lu yang sarap. Padang Lu yang sinting. Padang gila, gila. Apa? Lu bilang apa? Betawi gila. Jawa gila. Batak gila. Bebek gila. Bebek gila. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkong-engkong. Saudara hadirin, perkenalkan, saya Nyonya Anwar. Rumah ini rumah saya. Selamat sore anak-anak manis. Mak. Mak, ini Maya Ellen ya, Mbak? Masuk. Terima kasih suami tersayang. Bagaimana Pak? Bagaimana urusannya di rumah sakit? Lancar? Hampir tidak lancar. Kenapa? Dia ngamuk di sana? Bukan si Sumnya yang ngamuk, tapi Bapak. Loh, kok jadi Bapak yang ngamuk? Bagaimana spaningku nggak naik, Anwar? Coba kau pikir. Dia minta uang muka 200.000. Dari mana uang sebanyak itu? Tapi akhirnya kan diterima juga. Ya, diterima. Bapak menghadap dokternya langsung. Untung saja ada satpam yang menengahi. Kalau tidak, sudah Bapak lalap tuh kacung. Jadi Bapak bertengkar? Bapak bilang begini.
Kalau kalian tidak mau rawat, biar saya lepas dia di sini. Supaya diobrak-abrik rumah sakit ini. Ya, mungkin peraturannya begitu, Pak. Iya, peraturan sih peraturan. Tapi apa cuma orang kaya saja yang berhak berobat? Si Gebel dia mati pelan-pelan begitu. Keterlaluan. Bapak nggak bilang ini mesti dirawat segera. Soal rekening nanti kita selesaikan. Sudah Bapak bilang Bapak orang luar kota. Ah. Bapak kasih alamat di sini lagi. Malah dia ngencang. Tidak ada tempat, mesti ada surat dari lurah sana. Terus Bapak tuding dia anak luar. Bapak katakan, saya juga pejuang. Saya ikut andil di negeri ini. Kamu anak kemarin, jangan macam-macam sama saya. Ini angkatan 45 tahu. Hampir Bapak tonjok ke mukanya. Waduh, sampai begitu, Pak? Habis, mentang-mentang kita orang miskin, dianggap sampah. Coba, dia bilang begini lagi. Bapak yang sakit, apa anaknya? Pantas enggak? Pantas enggak? Lantas Bapak bilang apa? Kamu yang sarap. Mendengar itu, dia sendiri ketawa, Nak Anwar. Bapak ketawa juga? Sama, si Sum juga ketawa. Jadi, sekarang bagaimana lagi, Pak? Begini. Bapak kan baru dari rumah sakit nih. Iya, ya. Bapak lihat, dia tidur melulu. Apa dikasih pel tidur? Apa habis diserum? Bapak nggak nanya tuh. Iya, ya. Kemudian Bapak dipanggil dokter ke kantor. Dokter bilang apa? Ya, mula-mula dokter muda itu menyuruh Bapak ceritakan riwayat hidup si Sum. Bapak ceritakan semua? Ya, Bapak ceritakan. Sejak dia mulai dalam kandungan, sampai-sampai kejadian kemarin-kemarin ini. Lantas? Nah, terakhir kata dokter, kesehatan fisiknya cukup baik. Susunan saraf otaknya tidak ada kelainan. Iya, ya. Cuma dia mengalami goncangan jiwa yang hebat. Rasa berdosa, frustasi, stres, dan macam-macam deh. Pendeknya bagian rohani yang rusak. Apa dokter bilang bisa disembuhkan? Bisa. Tapi makan waktu lama. Kecuali kalau ganjalan yang di batinnya itu bisa disingkirkan. Iya, ya. Katanya begini, Nak Anwar. Satu-satunya cara menolong dia, kalau orang tempat dia bersalah bisa memaafkan. Dan di samping itu, harus dibina agamanya. Oh, begitu ya. Tapi Bapak tidak menyuruh kau memaafkannya, Nak Anwar. Sebab dosanya terlalu besar untuk diampuni. Biayanya sudah Bapak tanya? Belum. Cuma Bapak disuruh beli obat di luar. Uang yang kau kasih sudah habis. Tahu tuh, entah berapa ratus ribu nebusnya nanti. Pusing. Pendeknya begini saja, Nak Anwar. Ya. Kalau 2 minggu ini tidak ada perubahan, biar Bapak bawa saja ke kampung. Dipasung di sana, supaya kalian jangan diganggunya di sini. Jangan, Kek. Mak jangan dipasung. Kasihan, Kek. Tidak, kakek tidak boleh bawa Mak ke kampung. Biar kami yang ngurus di sini. Nggak mungkin, Jul. Biar Ijul tarik tabanas Ijul di kantor pos. Kak Vera mau kan ngurus Mak? Ya, kita sama-sama, Jul. Biarin kalau kakek sama abang nggak mau. Kami sanggup kok. Masa kita Kak Vera? Kita besuk yuk, bawa jeruk. Kenapa kakek begitu kejam sama mak kami? Sedikit pun gak merasa kasihan. Orang jahat tidak perlu dikasihani. Heran, Abah juga benci sama Mak. Kakek jahat, Abah juga. Maafin Mak ya, Bak. Abah mau kan? Vera, Ijul, kalian masih anak-anak. Kalian belum tahu persoalannya. Benar kami gak tahu apa-apa. Tapi dia tetap mak kami. Sudahlah. Sebaiknya kalian jangan turut campur. Kalian sayang nggak sama Abah? Ya sayang. Sama Mak sayang juga. Sama-sama, Bak. Apa kalian nggak tahu Mak sudah meninggalkan rumah? Itu berarti Makmu sudah nggak sayang kalian. Mengerti nggak? Mengerti yang Abah maksud? Tapi jelek-jelek, dia adalah ibu kami, Bak. Aduh, mati aku. Bak, Abah nggak mau menerima Mak. Kalau Abah nggak mau, kami akan punya orang tua gila. Orang gila yang digodain anak-anak. Kan malu, Bak. Ijul, kau laki-laki nak.
Sayang kau masih terlalu kecil untuk memahami. Seandainya kau sudah besar, kau akan merasakan apa yang Abah rasakan sekarang. Perasaan orang laki-laki yang harga dirinya terinjak. Kelak kau pasti paham juga. Dan pasti takkan menyalahkan abakmu. Kalaupun abak. Oh. Mbak, kalau Abah tetap tidak mau menerima Mak, apa boleh buat? Kami berempat anak Abah, tapi nanti barangkali tinggal 3. Kau mau kemana, Vera? Nggak tahu lah, Kek. Mungkin ngikutin emak. Mungkin juga kabur entah kemana. Vera malu. Vera malu, Kek. Vera, anakku. Kalian jangan paksa Abah. Hak Abah untuk menentukan pendirian. Kalaupun nanti Abah terpaksa makan buah semalakama, kalian akan rugi. Kalian akan rugi. Mungkin Abah juga bisa gila. Dan lengkaplah kalian keturunan orang gila. Apa itu yang kalian kehendaki? Tapi tolong Abah tentukan pendirian itu. Sekarang, Mbak. Masya Allah. Abah kalian kan sudah bilang, jangan paksa dia. Kami perlu jawaban Abah. Bagaimana, Mbak? Ya, akan Abah pertimbangkan. Tapi tidak sekarang. Beri Abah waktu. Ada tamu, Anwar? Masa. Ondemu. Bak puta-puta mencari rumah tuanku tu. Tabun buang bayi yang kota sina ribu. Tapi kalai basuh mah. Oh lah. Dia awak pantang pulo buruan tak mata Anwar. Iya. Duduklah. Kalian ke belakang dulu ya. Yo, Mbak. Ya. Beliau-beliau ini famili kita yang baru datang dari kampung, Pak. Oh, kapan datangnya? Sudah 4 hari, Pak. Naik bis. Bukan, naik oto. Oto jobis tu sama sajunya tu ya. Di malo kesamo. Nan bis awak na bergantung-gantung patang. Oto ke Padang tu bis juo namanya tu mateng suri. Oi, kato denan bis kalau oto na baloteng tu sajo. Itu bis batingke namanya itu, Pak. Iya. Iyalah, kalah malah den sekali ko. Ko siya garangan ko Anwar. Lupo rin. Aiko Pak Marjuki. Inyak si Vera, ayah menyangkutnya ni duit. Hah? Jadi ko bapak pajatu? Iya, saya juga baru datang dari Udik. Betul si Sumiati itu anak kamu? Iya, anak saya. Pak Tui lah. Dek parangai anak sinan sensaro kami ibu. Ayah. Sultan Naji itu minantu den. Kini anak den ko marando due. Ulah produksi kata tu. Loh, apa-apaan nih? Macam Iko, Mak ya. Macam Iko. Waden ndak namu putih di bawah. Waduh. Sakit mana hati den? Mak terkusui. Mangga kok. Ada apa nih? Apa? Apa nan apa? Waduh. Begini, Pak. Pura-pura bingung pula lai. Bara banyaknya nonton ayo lah anakku. Ndak malu semalu nangko. Ayah. Ambek malu. Antok sana kau. Anak angku tu silangkane orang. Anak dikutuak kalamula. Bapak menantang saya ya? Bagus kali den tu ya. Boleh? Matang kusui. Alah, gawat. Kami kok sedang baretong, Mak. Urusan rumah tanggo. Argo hilang, bos, tek, bah. Mama ke belakang dulu. Waang meretong belum, Mak. Beko. Astagfirullah. Udah. Maunya dia ini apa, nak Anwar? Tenang, Pak, tenang. Bapak tenang-tenang saja dulu. Nanti saya jelaskan semua. Idin mapangakan sen jadi. Jonan nalui, jonan kasah. Boleh? Tar. Bawanya ke belakang dulu, Tar. Mula, Mak. Mandi bagai dulu. Iko bayu nyo kalau anak nak dikamaikan. Ndak bakikakan. Indak babukan jalan nama bayi. Anak cilako. Maafkan ayah saya, Pak. Lucu. Peridah. Kau kian dulu sebentar deh. Yaudah.
anak saja. Alah, susah orang kampung. Emangnya kenapa sih dia, Anwar? Sarap apa? Bukan, tapi pembawaannya memang begitu, angin-anginan. Kesurupan barangkali? Enggak. Bapak jadi mikir-mikir, kok bapak dipelototin? Diam-diam darah Siliwangi bapak mendidih juga jadinya. Begini Pak. Ya. Dia itu mertuanya si Ajis. Hah? Si Ajis yang membawa ibu anak-anak. Ya ampun. Yang satu lagi teman saya. Jadi yang perempuan itu anaknya? Iya, istrinya si Ajis. Istri si Ajis? Waduh. Kenapa enggak kau perkenalkan dari tadi? Nanti. Panggil saja sekarang. Bapak mau kenalan Anwar? Jangan sekarang Pak. Berbahaya. Besok-besok aja. Kasihan. Jadi Pak. Iya. Kita kembali ke pokok persoalan tadi. Iya, iya. Sore ini Bapak besok dulu ke sana. Iya. Usahakan konsultasi lagi dengan dokter. Begini Anwar. Bapak rasa kita belum perlu konsultasi. Kita belum sedia bahan. Mau bicara apa? Oh ya, betul juga. Yang jelas sekarang Bapak ke rumah sakit. Iya. Lihat perkembangannya. Atau mungkin juga ada lagi obat yang mau dibeli di apotek. Tapi untuk malam ini Bapak nginap dulu di rumahnya Pak Dadang. Iya, iya. Nah, untuk malam ini saja Pak. Iya, iya. Bisa kan Pak? Ya maklum aja deh Pak. Iya, iya. Bapak paham. Enggak apa-apa. Nah, minggu depan kita ngomong sama-sama. Banyak persoalan yang harus kita bicarakan. Sama-sama Bapak galak tadi? Iya, akan saya ratakan persoalannya Pak. Ya, baiklah. Tapi mengenai anak-anak, kamu bijaksana saja mengatasinya. Harus hati-hati memahami jiwa anak-anak. Kita berdua Pak. Iya, tentu Anwar. Jadi sekarang jam 4:30. Iya betul. Bagaimana kalau Bapak pergi dulu? Sebentar lagi jam besuk. Kalau begitu, iyalah Pak. Bapak pamitan dulu sama orang-orang itu ya? Tidak usah Pak. Masa? Enggak apa-apa. Mau salaman saja kok. Jangan. Nanti. Jadi Bapak pergi dulu ya? Iya dah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadilah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Marjuki. Iya. Mamak Tengku Sui, Saudara Mukhtar, Dek Faridah, dan juga anak-anakku yang tercinta, Vera, Ijul, Ellen, dan Angga. Sengaja aku mengundang Anda sekalian adalah untuk membicarakan beberapa masalah. Yang pertama, tentang kesalahpahaman memandatan Kusui kepada Bapak Marjuki. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau saja beliau bisa sedikit menahan emosinya. Tapi ya dapat kita pahami, namanya kita semua dalam keadaan panik dan goncang, sehingga wajarlah timbul ledakan-ledakan yang tidak kita ingini. Begitu kan Pak? Memang betul Nak Anwar. Kita semua adalah korban. Korban dari satu keterlanjuran manusia. Nak Anwar menderita sebagai suami. Nak Farida sengsara sebagai istri. Saya sebagai ayah. Pak Kusut sebagai mertua. Cucu-cucuku sebagai anak. Dan Nak Kutar sebagai teman sejawat. Iya, iya. Semua merasakan malapetaka ini. Untuk itu, kita harus tawakal menerima ketentuan Allah. Bersabar dengan cobaan-cobaannya. Kemudian, tentang keterlanjuran Pak Kusut tempo hari. Sebagai orang tua, saya dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Sekian saja, Nak Anwar. Oh, dari saya pula sedikit. Saya timbang ujung dengan pangkalnya. Maka saya ini adalah orang tua bodoh yang tak tahu cacat jangan. Laika mungkin. Saya hari-hari angku joki ini. Sedangkan kami senasib separasen. Iya.
Untung saja beliau tidak mengerti bahasa awak. Kalau tahu, entahlah apa yang akan terjadi. Makanya saya sangat malu sama beliau. Malu besar. Entah kemana muka ini saya suruhkan. Jadi sekarang saya minta maaf sama Bapak. Maaf ya Pak. Angku Joki. Oh jawab sarap sama. Sama-sama Pak Kusut. Kita manusia tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Biasa saja. Pak Marjuki, maafkan ayah saya. Iya. Maklum, dia tabiatnya memang begitu. Ya, sebelum dia minta maaf, saya sudah memaafkan lebih dulu. Sebenarnya saya tidak marah, malah merasa lucu dan ketawa sendiri. Tanya saja Nak Anwar. Maaf ya, tadinya saya kira Pak Kusut itu ada penyakit. Ya begitulah yang saya. Baiklah, alhamdulillah. Satu peristiwa kecil telah kita selesaikan. Kita anggap saja sedenting tali gitar dalam sebuah lagu kacau yang memekakkan. Mudah-mudahan takkan ada lagi nada-nada sumbang sesudah ini. Kemudian, aku ingin mengetengahkan satu permasalahan baru. Masalah diriku pribadi. Sebenarnya, aku sungkan mengungkapkan ini. Seakan-akan aku tidak mampu berpikir sendiri. Walaupun dalam kenyataannya hampir demikian. Namun, tolong dengarkan sekedar untuk didengarkan. Iya. Hanya itu. Tadinya aku sudah tenang dan hampir pulih sama sekali. Sebab sebuah fragmen sudah berlalu. Layar sudah digulung dan anak panggung pun sudah pulang. Tapi tiba-tiba muncul kembali tokoh cerita yang menakutkan itu. Sekaligus sebagai asisten sutradaranya. Dia adalah ibu anak-anakku. Memang benar apa yang dikatakan Pak Marjuki tadi. Bahwa semua kita menderita. Tapi barangkali di antara yang menderita, akulah yang paling menderita. Bahkan sampai kini, dengan munculnya setan itu timbul pergolakan dari anak-anakku. Dari orang untuk siapa aku berkorban selama ini. Aku pernah menaklukkan 1000 cemooh manusia. Aku baru saja kembali dari pertempuran melawan diriku. Dan menang. Aku adalah anak Minang yang tak pernah gentar dan tetap tegar. Tapi aku lumpuh menghadapi pemberontakan dari bawah. Ya, satu lagi kehadiran derita. Entah kemana, entah kapan, dan di mana ujungnya. Oh, ampun. Anwar, Bapak ingin bicara. Tolong pertimbangkan dengan jiwa yang tenang. Anakku sudah hilang dan harus kau hilangkan. Pertahankan sikapmu untuk tidak menerimanya. Bahkan dimaafkan pun jangan. Sekarang, kau lihatlah anak-anakmu sendiri. Saya tidak rela cucu-cucuku dijamah sesuatu yang kotor. 1 hilang 4 gantinya. Saya puas, Anwar. Mohon saya mengeluarkan pendapat, Anwar. Iya. Saya bisa merasakan apa yang udah rasakan. Dan kalaulah bukan orang seperti Anwar yang ditimpanya, mungkin dia akan menempuh jalan pintas. Sekarang begini saja. Iya. Udah menilai kepulangannya membawa manfaat buat anak-anak. Terima dia. Walaupun untuk itu udah terpaksa. Tapi kalau tanpa pengaruh apa-apa, atau hanya akan merupakan duri dalam daging, saya setuju pendapat Bapak. Ada banyak cara untuk mengamankannya. Udah Anwar, Iya. aku berpendapat lain. Silahkan terima kalau berkenan di hati Uda. Begini Uda Anwar. Iya. Betapapun besarnya dendam Uda, lebih dahsyat dendamku sebagai wanita. Sekarang aku tengah menikmati pembalasan dendam itu. Kalau saja aku belum puas, aku sanggup merampok suaminya, sebagaimana dia menodong suamiku. Sekaligus aku bisa saja menari di atas bangkainya yang masih bernyawa itu. Tapi tidak.
Tidak, Uda. Justru rasa kewanitaan itulah yang membuatku bersikap lain. Hati nuraniku tersentuh dengan azab yang sedang ditanggungnya. Kami orang padusi Sarasam, sebagaimana orang laki-laki Samalu. Aku prihatin. Untuk itu, telah kumaafkan dia. Kubersihkan dia di jalur hablum minanas terhadap Farida. Dan kumohon, kiranya Tuhan akan mengampuninya pula. Uda Anwar, mewakili seluruh kaum kami, aku berharap, tolong maafkan dia. Dan tolong terima kembali sebagaimana adanya. Itu saja, dah. Dari saya pula sedikit. Ya. Kok benar bahwa lalu, kok salah tinggalkan di belakang. Menurut keterangan dokter, obat sudah habis. Cuman tinggal satu obatnya, yaitu Sinuar memberi maaf. Maka kini tergantung kepada Sinuar sendiri. Mau dicegakkan atau mau disakitkan? Kah dihidupkan atau kah dikasih mati? Kalau bertanya kepada kami dokter kampung, orang dukun cara lamanya, apabila pihak nan sakit minta ditolong, mesti ditolong. Berdosa kalau kita sempilit, artinya maafkan. Iya. Tapi sebagai rukun syarat meminta, pupus dahulu bakas jahitan rekaningnya 11 buah itu, yaitu dengan membayar kesalahan sepanjang ada. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semua apa yang telah disampaikan. Namun, sayang sekali aku tak bisa berdialog dengan anak-anakku. Mereka hanya bicara dengan nalurinya, bukan dengan pertimbangan. Mereka hanya bertolak dari getaran nurani seorang anak yang masih suci. Kemudian, dengan keluguannya pula mendesakku sebagai ayahnya untuk melakukan sesuatu kepada orang yang pernah melahirkannya, ibunya sendiri. Semua ini telah menempatkanku pada posisi yang maha sulit. Tapi aku harus dengarkan suara anak-anak. Harus. Itu haknya. Sebaliknya adalah hina. Adalah dosa dan munafik sekiranya aku mendiamkan suara detak jantungku sendiri dengan memberikan hak mereka sebagai anak-anak manusia. Telah berhadapan dua cinta dalam satu batang tubuh. Dua-duanya menuntut perwujudan yang adil. Cinta kepada anak kandung sibiran tulang dan cinta kepada harga diri yang masih tersisa. Nah, aku mau pilih yang mana? Akankah kubunuh anak-anakku dalam arti yang semu? Ataukah diriku yang harus mati sebelum mati? Tidak. Tidak. Aku tidak boleh menerima dia. Memandangnya pun tidak. Bahkan mendengar suara dan menyebut namanya kuharamkan. Tapi anakku, oh, ya Allah, tolong keluarkan aku dari kemulut ini ya Tuhan. Aku tak mampu. Maaf. Izinkan aku ke belakang sebentar. Aku mau ambil air wudhu dan sembahyang istikharah. Iya. Akan ku minta pertimbangan Allah. Keputusannya nanti sesudah salat.
Baiklah. Setelah aku bermunajat dengan Allah, aku telah mendapatkan satu di antara dua pilihan, yaitu ku maafkan dan ku terima dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi harap ketahui, wahai orang-orang sekelilingku, bahwa bagiku Sumiati sudah lenyap dan takkan pernah kembali. Walau orang yang terbaring di rumah sakit itu datang, itu adalah karena dia ibu dari anak-anakku, tidak lebih. Dan kalaupun satu saat dia sempat menjadi istriku dalam arti yang sebenarnya, maka dia adalah perempuan kedua yang pernah kukawini. Itu pernyataanku. Anak-anakku, saat ini kalian belum mengerti apa-apa, atau belum seluruhnya mengerti. Insya Allah, nanti kalian pasti tahu juga akan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita. Anak-anakku Vera, Ijul, Ellen, dan Angga. Abakmu baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapapun akan mengatakannya demikian. Itu adalah untuk kalian, anakku. Seandainya kelak abak tak kuasa berbuat lebih banyak dan lebih baik, maka kulengkapkan ia dengan pengorbanan ini. Maafkan abak. Kalian patoklah onggokkan peristiwa itu, dan di atasnya kibarkan bendera merah, agar kalian jangan sampai jatuh, sebagaimana orang tuamu dulu pernah jatuh. Ingat, bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segala-galanya. Benda hanyalah alat, bukan tujuan. Hati-hati, jangan sampai salah pasang. Mengejar uang itu baik, anakku. Punya uang lebih baik. Tapi yang paling terbaik adalah mempunyai sesuatu yang takkan didapat dengan uang. Apa itu? Dia adalah jiwa yang damai, yang para ahli fikir mengatakannya bahagia. Menurut fatwa Buya Hamka, gudang bahagia itu tak pernah terbuka, kecuali hanya dengan satu kunci, yaitu qanaah. Kalian tahu apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap mental yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah adalah rasa puas dengan hasil terakhir yang dapat dicapai. Oleh sebab itu, berjuanglah. Dan puaslah dengan akhir perjuangan, walau tidak menang sekalipun. Cari sesuatu. Kejar dia dan lakukan apa saja yang kalian mau untuk mendapatkannya. Asal diingat, bahwa setiap gerak-gerikmu diperhatikan. Camkan itu. Berbuatlah, wahai anak-anakku. Seakan-akan dalam perbuatan itu kalian melihat Allah. Kalaupun kalian tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Sesungguhnya dia maha adil dengan penglihatannya. Nah, demikianlah saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kepada Allah jua kita berserah diri. Begitulah, Nak Kutar, Pak Kusut, dan Nak Paridah, serta cucu-cucuku sekalian. Pada malam ini, dengan rahmat dan petunjuk Tuhan, semua permasalahan sudah selesai. Tinggal pelaksanaannya. Untuk itu, kita harus mencari suatu saat yang tepat, guna melangsungkan upacara adat, sekaligus pernikahan kembali antara Anwar dengan anakku Sumiati. Makanya, rencana Bapak besok mau pulang dulu ke kampung menjemput Ibu. Bagaimana, Nak Anwar? Kalau begitu, iyalah Pak. Jadi, Angku Joki barisuk ke menjemput ibu, begitu tadi? Iya, betul. Teringat dek saya, orang tuangku masih ada? Sudah lama. Dua-duanya sudah meninggal. Ibu mana yang dijemput?
Maksud saya, istri saya. Oh, istri angku namanya sih, Bu. Bukan. Maksud ibu itu panggilan kepada istri. Ah, tuh. Cara awaknya tuh induk bareh atau amak pajak. Lah, paham saya. Oh, maaf, Engku. Maklum, saya ini orang kampung. Iya, enggak apa-apa. Tangkus. Jadilah kalau begitu. Menurut pendapat saya, kerja baik mesti dilekaskan. Supaya nak jangan ditimpa dek namboruk. Maka nak sekali merangku dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali mau rak pura 2-3 utang terbayar. Ya. Yeah. Kalau benar sesuai di waktu kita menyurutkan Ferida Josi Kutar, kita langsungkan pula. Sebab idanya sudah habis. Bagaimana rasanya? Akur tuh, Pak. Setuju. Kalau begitu caranya Angku Joki. Nanti di rumah ini ada 3 pasang marapulai. Yaitu Angku Joki jo ibu. Iya. Si Nuar laki bini. Dan si Ferida jo menantu. Ah, betul tuh, Pak. Nah, yang saya bagaimana? Kalau Pak Kusut mau, sekalian kita langsungkan. Ah, enggak. Ayah ini macam-macam saja. Jadi kalau kau ndak selalu, siapa nang mau urus bapakmu ini? Kok ya mana udah mak kusui dah baru. Dijapuin ke Sukabumi sebentar pembayaran kita banyak. Januar, malu dong. Nah, saya cuma bercumbu saja. Maksud beliau bercanda, Pak. Oh, begitu. Kok bercumbu? Ya, tagu luci sedikit. Bagaimana, Pak? Iya. Bagaimana kalau kita habisi di sini saja dulu? Berhubung sudah larut malam nih, jam 1:30. Nah, besok-besok musyawarah ini kita lanjutkan lagi. Bagaimana? Ya, baiklah kalau begitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar sekalian, demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama kaset Taram yang didukung oleh bintang-bintang balera. Sebagai Anwar, Yus Datuk Perpati, sebagai Sumiati, Yuli Ishak, sebagai Ajis, Revo Sikumbang, sebagai Farida, Mulharniti Syas, sebagai Marjuki, Mus Oskandar, sebagai Tan Kusui, Afrizal Ces, sebagai Kutar, Nasrul Nasir, sebagai wartawan, Yus Padukunan Putih, sebagai sekretaris, Gusmir Padukurajo, sebagai penghulu, Hari Aki, sebagai Vera, Mulyanda Syaridin, sebagai Ijul, Hifsi Taufik, sebagai Ellen. Ellen Yunita Sikumbang. Nah, saudara pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah, tidak lama lagi Balerong akan menemui Anda kembali. Selamat berpisah buat sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.